Good morning, good afternoon kok. Oke, selamat siang rekan-rekan Perumnas dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pastinya udah kita tunggu-tunggu nih acara ngobrol bareng direksi in the morning. Tepuk tangan dulu semuanya. Ini morningnya agak meleset sedikit, nggak apa-apa ya, tapi tidak mengurangi esensi ngobrol santai kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya nih, kita akan membahas core value akhlak, yaitu kompeten teman-teman semua. Pastinya udah pada tahu lah ya kompeten itu apa sih sebenarnya. Cuma untuk lebih meningkatkan pemahaman kita lagi, siang ini kita akan ngobrol sampai langsung dengan dua narasumber istimewa kita. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama lagi nih. Saya langsung panggilkan narasumber yang pertama, Mas Muhammad Julian Sahtangkari, Manajer Departemen Perencanaan dan Perizinan Proyek KOD Pondok Cina. Selamat siang Mbak Nadia, selamat siang semua. Siang Mas Shirley, sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Oke, yang kedua, ini yang paling istimewa. Salah satu direksi Perumnas, yaitu Bapak Andi Febriarto Raharjo, selaku Wakil Direktur Utama Perumnas. Tepuk tangan. Selamat siang Pak Ani, sehat selalu ya Pak ya. Oke, baik, silahkan duduk Bapak-Bapak sekalian. Oke, nah di sini nih Pak Oni dan Mas Shirley ya saya panggilnya ya. Mengucapkan terima kasih telah bersedia untuk hadir sebagai narasumber ngoding ya Pak pada siang hari ini, tentunya di tengah kesibukan yang cukup padat nih. Nah kalau kayak gitu gak lama-lama nih, langsung aja kita mulai sesi talk show ngoding pada siang hari ini ya. Saya mau ke Pak Oni dulu nih Pak. Pak, ini sebenarnya pertanyaan biasanya kita tanyakan memang setiap sesi ngoding ke direksi ya Pak. Tapi pasti jawabannya beda-beda ya Pak. Nah, Bapak selaku salah satu direksi yang berasal dari luar keluarga Perumnas nih Pak. Masuk ke Perumnas, kesan Bapak pertama kali mendengar kata Perumnas seperti apa? Boleh Pak dijelaskan sedikit? Terima kasih Mbak Nadia, Iya Pak. Mas Yurli, Iya. dan juga teman-teman Perumnas, insan Perumnas se-Indonesia ya. Ini kan ditonton se-Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita mendengar, saya khususnya mendengar kata Perumnas, pasti asosiasinya adalah pengembang yang paling besar gitu, dan punya pemerintah lah gitu. Betul, Pak. Jadi kesannya bahwa banyak orang yang sudah dibantu oleh Perumnas untuk punya rumah lah. Khususnya rumah pertama itu image pertama yang saya tangkap kalau
orang berbicara mengenai Perumnas itu apa gitu. Oke, berarti intinya Perumnas ini selain memang mewujudkan visi misinya ya Pak ya, justru untuk membangun dan juga mensejahterakan masyarakat Indonesia ya Pak ya, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kalau gitu selanjut lagi nih Pak, sekarang kan kita bahas kompeten ya Pak. Menurut Pak Oni sendiri, seberapa penting sih Pak makna kompeten ini Pak bagi lingkungan Perumnas, mau itu di proyek, bisnis unit maupun kantor pusat Pak? Kalau kita bicara kompeten ini kan kita berbicara mengenai core value dari Perumnas yang baru gitu ya. Betul. Jadi kalau nggak salah di Juli tahun lalu gitu ya, itu Menteri BUMN menetapkan bahwa core value untuk BUMN itu sekarang satu single namanya akhlak gitu kan. Akhlak berarti hurufnya ada berapa itu? Ada 6 ya Pak ya. Berarti kalau 6 seberapa pentingnya saya bilang itu semua saling melengkapi gitu. Oke, baik. Kontribusinya sama lah 1/6. Jadi itu akhlak adalah serangkaian gitu. Enggak kita bicara amanah yang paling dominan, kemudian kompeten atau harmonis atau yang lainnya gitu. Tapi semuanya sama dan itu adalah saling melengkapi gitu. Kalau nggak ada yang satu hilang ya nggak bisa gitu. Kalau jadi menurut saya seperti itu. Jadi berkesinambungan, soulmate ya Pak ya, akhlak gitu ya. Jadi satu itu Nadia sama Yurli. Oke Pak, kalau gitu. Baik Pak, tadi berarti berkesinambungan dan sangat penting khususnya akhlak ini ya Pak. Kalau misalnya memang akhlak ini tidak terimplementasikan nih Pak dengan baik di Perumnas, menurut Bapak tantangan apa nih yang akan dihadapi Perumnas ke depannya Pak? Pertanyaannya apa? Kalau nggak terimplementasi? Kalau misalnya kompeten ini implementasinya kurang gitu Pak. Kita sebagai karyawan Perumnas kurang menghayati makna kompeten. Apa nih Pak kira-kira yang bakal terjadi dengan Perumnas ini Pak? Itu yang disampaikan Nadia itu benar gitu. Jadi core value tadi itu yang terpenting adalah implementasinya. Betul. Gitu. Dan kalau saya lihat ya di Perumnas ini menurut saya sangat baik bagaimana dia memonitor cara implementasinya gitu ya. Jadi misalnya di HCIS atau di SLV itu dicegat tuh kalau nggak bisa dia nggak akan bisa absen kalau belum baca misalnya soal akhlak, nanti ada kuis dan lain sebagainya. Bahkan implementasi akhlak di Perumnas kan pernah dapat juara juga kan? Juara, ya kan? Kita pernah dapat penghargaan ya kan? Ya. Menurut saya itu kan berarti teman-teman luar biasa dalam mengimplementasikannya. Sudah gitu concern ya Pak berarti di situ ya. Iya, dan menurut saya dibiasakan. Jadi yang namanya core value itu kan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya dalam bekerja dan lain sebagainya, ya itu harus dilaksanakan. Jadi bukan hanya cuma dipajang di mana-mana, dibuat kuis dan lain sebagainya. Gitu. Berarti sudah harus mendarah daging ibarat gitu ya Pak ya. Iya. Di jiwa insan Perumnas. Oke baik, kalau begitu, nah saya mau menyapa Mas Yorli dulu nih ya Pak ya. Oke, siang Mas Yorli. Oke, boleh nih Mas diceritakan kesibukannya sekarang sedang apa nih Mas di proyek nih? Ya, jadi sebagai informasi, saat ini saya bertugas di proyek TOD Pondok Cina atau biasa dikenal dengan Mahatma Margonda. Nah, memang karena pandemi COVID-19 ini, proyek TOD Pondok Cina ini menjadi salah satu proyek yang terdampak. Dan mungkin teman-teman udah pada tahu keadaannya sedang slow down, tapi jujur malah keadaan ini nggak ngebuat kita tim proyek malah jadi berleha-leha atau bersantai. Jujur malah kita sekarang lagi sibuk-sibuknya nih, gimana sih peran serta kita ini bisa berkontribusi untuk Perumnas. Nah, kita tim produksi ini sekarang lagi mencoba menganalisa, melakukan studi-studi biaya apa sih yang bisa kita reduksi. Nah, memang kita sudah menemukan beberapa item, salah satunya kemarin mungkin mengganti sejumlah sirkulasi menjadi lebih natural, lalu pengolahan sejumlah pedestrian. Dan itu ternyata setelah dihitung-hitung memang banyak bisa mengefisiensi biaya proyek kita sih. Jadi sebisa mungkin walaupun pandemi kayak gini ya kita kontribusi gitu. Oke, berarti lagi mempersiapkan atau planning plan B ya supaya pekerjaan bisa lebih efektif dan efisien. Efisiensi ya intinya ya. Oke nih Mas Yori, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Oni ya, point of view dari kompeten itu sendiri. Nah, kalau implementasinya di project nih, project kan banyak berkesinambungan ya dengan pihak eksternal. Itu bagaimana Mas Yori sendiri memaknai makna kompeten ini? Ya, jadi
mungkin kita semua udah tahu juga kalau kita ini kan sekarang berada di era revolusi industri 4.0 dan mulai jalan ke society 5.0. Nah, kita ini sebagai bangsa Indonesia, sebagai karyawan Perumnas, sudah seharusnya lah memberikan yang terbaik dan terus belajar gitu loh. Nah, sebetulnya belajar itu bisa dari banyak hal. Yang dari segi formal mungkin kita sudah tahu semua, dari pendidikan diploma, sarjana, magister, lalu semi formal mungkin yang sering dilakukan oleh Bapak Aang kan di Departemen Diklat, pelatihan-pelatihan. Lalu kalau yang non formal mungkin hal yang bisa kita lakukan di setiap detik kita lah. Kita kan sekarang sudah berada di jaringan internet yang kita bisa lakukan browsing ya atas informasi-informasi baru. Jadi internet itu kita manfaatkan nggak hanya untuk hal-hal yang sifatnya hiburan, jadi kita manfaatin juga lah buat kerjaan kita gitu. Bukan buat stalking mantan Instagram ya, gitu atau, ya. Atau Aurel lah ya. Iya, dia lebih berbobot sedikit lebih gitu berbobot. ya. Oke. Berarti intinya keep learning for better future gitu ya. Yes. Oke, saya lanjut lagi nih ke Pak Oni nih Pak. Tadi kan sudah sempat disinggung, wah penting sekali nih ya akhlak, apalagi sekarang kita topiknya kompeten ya Pak. Nah, bagaimana tips and trik Bapak untuk insan Perumnas Pak tetap menanamkan kompeten supaya kita lebih tetap selalu berkompeten dalam melakukan pekerjaan Pak? Kalau kita bicara kompeten, kita lihat definisinya dulu gitu ya. Definisinya itu kan berarti kompeten itu cakap gitu ya. Ya, betul. Jadi proper antara pekerjaannya dan kemampuannya, kurang lebihnya begitulah ya. Iya Pak. Nah, bagaimana membuat orang itu kompeten? Kalau kata kuncinya apa kompeten itu? Selalu terus belajar Pak. Terus belajar dan mengembangkan diri. Iya benar Pak. Jadi kalau kita bilang itu belajar itu memang kalau di lingkungan pekerjaan ada yang tadi diinisiasi dari di departemen training lah ya, pendidikan diklat gitu ya. Tapi kita jangan lupa kita juga bisa belajar dengan sendirinya gitu untuk mengasah kompetensi kita gitu. Nah, ke depan di Perumnas ini akan diimplementasikan sistem pengelolaan SDM yang baru gitu ya. Betul. Yang basisnya job grading dan lain sebagainya, itu basisnya benar-benar kompetensi di situ ya. Baik itu kompetensi soft kompetensi maupun hard kompetensi. Dari situ nanti orang bisa dipetakan gap-nya seperti apa gitu. Nah, gap itu bisa diisi tadi sekali lagi dari pelatihan formal yang kita sediakan, ataupun juga belajar sendiri. Kayak tadi Mas Yuli cerita itu. Iya Pak. Internet udah kencang dan lain sebagainya, ya kita belajar aja gitu. Seperti tadi misalnya revolusi industri 4.0 apa itu? Kan kalau dari formal belum kasih pelatihan dan lain sebagainya bisa cari sendiri. Iya Pak. Ya. Apalagi kalau kita bicara nih ya agak luas sedikit gitu ya. Jadi kita itu nggak bisa nganggap diri kita sudah pas, sudah kompeten kalau kita nggak lihat sekeliling gitu. Iya benar Pak. Kita harus lihat sekeliling kita seperti apa gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya teman-teman juga membiasakan lebih proaktif dalam belajar gitu. Nggak ada salahnya kok kalau kita misalnya luangkan waktu 1 hari 1 jam gitu kan, lihat internet dan lain sebagainya, perkembangan ini seperti apa, sehingga kalau ilmu kita itu nggak kalah. Iya, terus update Pak. Iya, betul. Terus kita berikan ilmu itu untuk perusahaanmu akan maju sendirinya gitu. Otomatis ya Pak. Jadi kalau kita santai-santai aja, nggak nunggu dipanggil sama departemen apa diklat, ya. nggak dipanggil-panggil ya nanti malah ketinggalan gitu. Jemput bola intinya ya Pak ya. Iya. Jemput bola. Oke, baik Pak Oni. Nah, kita kan sekarang masih berada dalam situasi pandemi ya Pak sebenarnya ya. Kita masih pandemi, tentu aktivitas juga banyak yang terbatas nih Pak. Kalau Bapak sendiri memaknai makna kompeten terkait dengan hasil pekerjaan Pak, itu seperti apa nih Pak? Saya tuh kalau ngambil contoh kompeten senang dengan mengaplikasikannya langsung dengan adaptif sebetulnya ya. Jadi sebetulnya di saat pandemi seperti ini, new normal kita sebutnya ya. Itu kesempatan kita dengan bisnis yang relatif agak turun gitu, membuat perubahan-perubahan yang bermakna dan
beradaptasi terhadap new normal itu. Normal, ya. Oke. Jadi saya sampaikan gitu. Nah ini mudah-mudahan ditonton oleh seluruh insan Perumnas gitu ya. Jadi kita harus bisa bayangkan mungkin tahun depan itu cara bertransaksi orang beli rumah tuh nggak seperti sekarang tuh. Datang ke proyek gitu kan. Mungkin kalau tahun lalu pun sudah ada virtual pameran gitu kan. Nanti beli rumah tuh bisa dengan virtual gitu. Nah itu kalau kita kompeten, kita bisa berpikir tuh secara etik aku harus kayak apa gitu. Dari sisi marketingnya saya harus kayak apa gitu. Jadi Nadia juga harus belajar ilmu marketing gitu. Iya, oke, betul, ya kan? Siap. Gimana nih jualannya gitu. Iya, Pak. Tadi saya ngobrol sama Yuri juga gitu. Perizinan mau apa? Ini mau apa? Tapi kita harus bayangkan tuh setahun lagi tuh kayak apa sih modelnya gitu kan. Iya Pak. Jadi nasabah itu nggak mungkin misalnya kayak sekarang yang paling ramai atau yang kemarin lagi tuh di Pesawaran. Orang datang semua kan nggak begitu tuh. Nah kita harus bisa memfasilitasi calon pembeli kita itu seperti apa gitu. Itu kalau kita bicara lagi secara kedepannya, kalau kamu punya kompetensi seperti itu luar biasa itu artinya subkompetensi misalnya customer oriented itu jadi lebih jauh gitu. Betul. Nah ini kalau kita bicara ya, jadi kita juga sudah lakukan tes secara acak gitu ya di level L1, L2 lah ya. Hasilnya seperti itu. Kita pada umumnya teman-teman berpikir pada apa yang ada saat ini aja gitu. Tapi nggak pernah bayangkan tuh tahun depan mau seperti apa, 2 tahun lagi seperti apa. Nah itu mulai sekarang menurut saya harus dibiasakan. Kalau memang kondisi keuangan perusahaan lagi kurang bagus sehingga tadi panggilan dari diklat jarang, belajar lah sendiri gitu kan. Lebih canggih lah, anak saya yang kecil aja udah main Tab ya Pak. Iya main tab, browsing dan lain Gitu. sebagainya, apalagi yang seperti ini gitu kan. Iya Pak. Lebih inisiatif gitu ya Pak ya. Inisiatif dalam mencari informasi gitu. Lebih Itu segmented. ujung-ujungnya supaya kita bisa mengembangkan keterampilan kita, kemampuan kita. Nah, saya pengen suatu ketika itu orang Perumnas ini kalau sudah keluar dari Perumnas, maksudnya dia berhadapan dengan orang dari BUMN lain gitu yang kelas BUMN lebih tinggi itu nggak kalah gitu. Mampu bersaing ya Pak. Harus bisa. Mampu bersaing dan tetap percaya diri intinya ya. Nggak boleh merasa pinter hanya di dalam sendiri gitu. Ya oke, luar biasa nih jawaban dari Pak Oni ya, sangat menginspirasi sekali. Tepuk tangan dulu semuanya teman-teman. Oke, baik, saya lanjut nih ke Mas Yori lagi nih. Wah tadi Pak Oni udah jelasin panjang lebar ya terkait dengan kompeten nih Mas. Nah, kalau menurut pandangan Mas Yori sendiri, khususnya penerapan aplikasi kompeten di proyek terhadap pembangunan trust atau kepercayaan nih Mas, itu seperti apa sih? Ya, kalau kamu berbicara kompeten di project dan ngomongin tentang kata percaya, itu pasti ada hubungannya dengan kepercayaan konsumen tentunya. Jadi kita sebagai karyawan Perumnas itu harus menjadi pribadi yang kalau bekerja itu menghasilkan kualitas yang terbaik. Nah, contohnya misalnya nih kayak kita dari sisi produksi, misalnya sedang ada pekerjaan dinding. Selesai pekerjaan dinding itu diselesaikan, kita harus datang berulang kali dan melakukan double check. Karena pekerjaan dinding itu sering sekali terjadi mungkin hal-hal seperti retak rambut atau yang lain-lain. Nah, ketika itu ada kekurangan, kita harus langsung perbaiki. Kenapa? Karena ketika konsumen datang, hal-hal seperti inilah yang akan terlihat oleh mata konsumen secara langsung. Nah, hal-hal seperti ini pula yang sebetulnya bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap Perumnas, gitu sih Mbak. Oke, berarti fokus pada QC ya, quality control. Benar, untuk control. Menciptakan customer satisfaction yang tinggi, mungkin Yes. seperti itu ya Mas Yaril ya. Benar sekali Mbak. Oke, baik, ini sesi pertama kita nampaknya sudah sangat panas ya, sudah cukup menguras otak ya Pak Oni ya. Capek juga, haus juga nih teman-teman semua. Oke, kalau kayak gitu kita break dulu ya rekan-rekan semua ya. Kita break dulu sejenak. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Silahkan Pak Oni dan Mas Yoli untuk bisa diminum hidangannya. Oke, bye-bye teman-teman. Untuk selanjutnya, jika ada teman-teman yang ada pertanyaan, itu bisa menuliskan di kolom chat ya, karena nanti kita akan ada sesi pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Pak Oni. Baik, bye-bye. Semangat menggapai mimpi yang meraih prestasi.
Saya dengan sepenuh hati, bertanggung dan peduli, kebaikan sekitarmu, satukan rasa dalam jiwa, buatkan budaya yang sama. Mana kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bangkitlah generasi bangsa, saatnya untuk maju bersama. Mana kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam bersinergi. Satukan rasa dalam jiwa, buatkan budaya yang sama. Amanah kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bangkitlah generasi bangsa, saatnya untuk maju bersama. Amanah kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam bersinergi. Oke, rekan-rekan semua, kita akan lanjut ke sesi berikutnya nih. Tentunya pasti akan lebih seru ya. Nah, saya mau ke Pak Oni dulu deh, Pak. Tadi kan kita udah bahas teori ya, ibarat teori tentang kompeten nih, Pak. Implikasi atau implementasi yang sudah Bapak lakukan di dunia pekerjaan atau di pekerjaan Bapak saat ini terkait dengan key behavior dari kompeten nih, contohnya apa nih, Pak? Boleh sharing nih, Pak, ke kita, Pak. Di Perumnas saja ya. Perumnas saja. Perumnas saja, Pak. Jadi yang tadi saya cerita, dulu begitu masuk kita pengen tahu kan gap kompetensi itu seperti apa gitu. Jadi pertama dites di level GM, kemudian yang kedua manajer sudah pernah tes juga gitu ya. Yuli ikut nggak itu? Belum. Saya enggak, Pak. Itu bukan untuk apa, jadi bukan untuk dia hal-hal misalnya mau jadi direksi, mau layak, enggak, bukan seperti itu. Justru itu untuk mengetahui gap kompetensi di masing-masing personnya gitu. Sehingga dari situ kita bisa susun suatu program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi gitu. Jadi kalau secara umum ini kan karena semua insan Perumnas ya. Jadi kalau belum dipanggil diklat, silakan memperkaya diri sendiri terhadap beberapa hal gitu kompetensi. Jadi yang tadi saya sampaikan yang cukup besar gapnya itu adalah customer focus tadi atau customer oriented gitu. Jadi teman-teman di Perumnas sebagian besar itu baru bisa berpikir kebutuhan nasabah saat ini itu apa gitu. Kita penuhi gitu. Tapi coba bayangkanlah ke depan setahun lagi, tadi saya bilang, atau mungkin 2 tahun lagi itu seperti apa gitu. Nah itu yang harus mulai diasah kemampuan seperti itu gitu. Memprediksi ya, Pak. Iya kan. Jadi Forecast, yang tadi saya bilang itu baru dalam bilang sales. Mungkin 2 tahun ke depan juga kompetensi di bidang produksi udah berubah juga. Iya, Pak. Mungkin bisa bangun rumah RS itu nggak sampai sehari, hitungan jam bisa. Kita harus tahu gitu kan. Jadi tadi mengenai customer oriented. Kemudian berikutnya berpikir strategik gitu kan. Jadi berpikir strategik itu tadi polanya berapa tahun ke depan ini Perumnas mau dijadiin apa gitu. Jadi bukan hanya misalnya membuat rencana kerja tahunan, melaksanakan, mencapai target, dinilai seperti itu. Jadi kayak putaran-putaran rutin gitu lah. Nah itu yang menurut saya teman-teman harus banyak kembangkan seperti itu. Nah kalau di level misalnya manajer juga harus belajar mengenai global bisnis gitu. Jadi global bisnis itu pengaruhnya terhadap bisnisnya Perumnas apa sih? Saya yakin mungkin Yurli, Nadia aja nggak pernah berpikir tuh. Kalau misalnya ada krisis misalnya di Amerika, itu impact-nya ke bisnis Perumnas ada nggak sih? Nah itu harus belajar gitu. Iya, Pak. Supaya kita bisa tahu antisipasinya, langkah-langkahnya seperti apa gitu.
Ya memang menurut saya sih kalau sekali lagi seperti itu tuh nggak ada salah benar, tapi udah dibiasakan atau belum gitu. Nah mulai sekarang harus biasa seperti tadi gitu kan. Jadi mengetahui dampak misalnya kalau suku bunga turun tuh impactnya ke Perumnas apa sih? Oh ya mungkin kalau suku bunga turun, bunga kredit murah, jualan rumah jadi lebih cepat ya gitu. Ya seperti itu mulai harus dibiasakan biasa. Jadi balik lagi apa yang sudah pernah saya lakukan, ya tentunya dengan implementasinya kan oleh teman-teman dari SDM gitu ya. Tadi mengadakan pelatihan untuk level-level yang atas, nanti akan sampai ke bawah terus. Bahkan manajer diklatnya juga saya bilang sekarang kamu harus buat pelatihan berbasis kompetensi gitu. Iya betul. Jadi gini, ada kompetensi yang berbasis teknis sama yang non teknis. Kalau yang teknis sih saya yakin teman-teman udah jago lah gitu kan. Ada pelatihan mengenai sipil dan lain sebagainya di sini. Tapi yang tadi yang mengenai soft kompetensi yang tadi yang harus banyak diisi. Oke. Berarti soft kompetensi yang harus lebih banyak diisi ini ya Pak ya. Poinnya di sini adalah soft kompetensi apa? Nanti tanya sama itu saya Bu Lika atau sama Pak. Siap kita belajar tanya lagi di belakang langsung belajar lagi ya Mas Yori ya. Dia udah tahu karena orang SDM juga kan. Iya Pak. Saya pura-pura nggak tahu nih Pak. Alhamdulillah kalau pura-pura gitu. Pura-pura. Nah, kalau gitu saya mau ke Mas Yorli ini sekarang. Tadi kan Pak Oni udah sempat cerita ya key behavior-nya apa yang sudah dijalankan di Perumnas. Nah, kalau Mas Yorli sendiri nih di kehidupan sehari-hari atau di proyek, apa yang sudah Mas Yorli terapkan terkait dengan kompeten ini, Pak? Iya, jadi kalau saya di proyek itu kompeten itu balik lagi kan tadi terus belajar menghadapi perubahan kan. Nah memang kita di proyek sekarang kan ya bukan hanya proyek sih tapi satu Perumnas sekarang lagi terapkan digitalisasi. Ada 3 hal besar seperti kalau saya Pak di pandangan saya, yaitu HCIS digital, lalu penerapan e-office dengan penerapan ERP. Nah jujur walaupun saya milenials Pak, tapi hal ini juga sebetulnya hal yang sulit bagi saya gitu loh, karena kan hal yang baru. Tapi yang saya bisa lakukan adalah menghadapinya. Artinya apa? Walaupun saya sebetulnya awalnya canggung, tapi saya coba jalankan aja, saya coba pelajari, lama-lama mulai terbiasa juga saat ini. Kayak contohnya dulu persuratan kan, misalnya contohnya persuratan itu sangat manual, kayak dibuat lengkap 3, lalu disebarkan, ditembuskan. Sekarang semuanya menggunakan e-office gitu kan. Awalnya sangat canggung, tapi sekarang sudah mulai terbiasa dan kita harus nggak punya rasa malu lah untuk bertanya, termasuk sama orang yang lebih junior dengan kita gitu lah. Gitu sih Pak. Intinya berarti kita beradaptasi ya, jadi jangan defense dulu ya, kita terus belajar karena kalau bagaimanapun sebenarnya itu tujuannya untuk mempermudah ya Mas Yori. Mempermudah, karena tujuannya sebetulnya digitalisasi ini tujuannya baik gitu lah. Iya betul untuk sekali. Perumnas lebih maju. Betul. Nah untuk kendalanya sendiri nih Mas Yori yang dihadapi nih, tentu pasti ada kendala dong ya dalam implementasinya ataupun dalam menerapkan di diri sendiri. Boleh di-share Mas kendalanya ada apa aja nih? Iya, kalau bicara kendala, sebetulnya kan kalau makna kompeten itu dari tadi kan kita sering bilang berusaha untuk terus lebih berusaha kan lebih baik, menghasilkan kualitas yang terbaik. Tapi sebenarnya ada satu yang sebelumnya kita belum sebut-sebut gitu loh, yaitu membantu orang lain untuk belajar Pak. Jadi kompeten itu tidak hanya diri kita, tapi kita juga harus bantu orang lain untuk belajar. Contohnya di proyek sendiri, kita kan ada di Perumnasnya ada proses mutasi, promosi. Jadi kemungkinan kita mendapatkan anggota tim baru yang kompetensinya, kapabilitasnya mungkin berbeda dengan kita yang sudah di proyek sebelumnya gitu. Nah, ketika tim itu datang, kita harus bisa membantu dia untuk belajar sehingga kompetensi dan kapabilitasnya sesuai dengan yang diharapkan, sehingga kita menjadi tim yang solid gitu Nat. Oke, berarti memang kerja tim ya intinya Mas Yori ya. Kita kerja bukan dan membantu orang lain untuk belajar. Kemauan untuk membantu orang lain ya. Oke, baik kalau kayak gitu tepuk tangan dulu dong sebelumnya nih teman-teman. Luar biasa nih jawaban-jawaban narasumber kita siang hari ini ya. Kalau gitu saya mau ke Pak Oni lagi nih Pak. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung nih oleh Pak Oni nih jawabannya terkait dengan implementasi kompeten ya Pak di Perumnas. Nah kalau sekarang saya ingin nanya langsung nilainya nih Pak gitu. Jadi menurut Bapak nih implementasi kompeten atau akhlak ya di Perumnas itu saat ini sudah cukup baik
baik atau sangat baik? Ini kayak survei nih Pak, udah ada Likert-nya nih. Boleh Pak? Ada tingkatannya ya. Udah ada Likert-nya, udah ada tindakannya Pak. Gimana Pak? Lagi ambil S2 di mana kok ambil survei gitu. Udah lulus Pak. Sudah baik, tapi Sudah. harus lebih ditingkatkan lagi. Oke. Dan tadi ya kuncinya harus diimplementasikan, jadi jangan dihafalkan aja. Gitu. Iya Pak. Banyak lah nih teman-teman di sini muda semua kan belajarnya pasti lebih cepat lah dari saya gitu. Ya. Jadi memang kita harus lebih meningkatkan lagi, sudah baik, Iya. tapi memang tetap harus ditingkatkan ya. Tadi terkait dengan kompeten dan juga adaptif, pasti pembaharuan itu akan selalu ada. Nah, satu lagi nih Pak, ini the last question Pak, tapi bukan the last session ya Pak. Nah, ini adalah tips lagi nih langsung dari Pak Oni terkait dengan saat ini kita masuk di era new normal dengan kebiasaan baru dan masih ada mekanisme WFH juga ya Pak, tentunya pasti untuk mengurangi dampak pandemi. Gimana caranya memupuk insan Perumnas itu agar lebih kompeten Pak dalam menjalankan pekerjaannya? Tipsnya nih seperti apa nih Pak? Kalau WFO bagi saya sih sama aja, namanya tetap sepanjang depannya W kan tetap bekerja itu kan, Ya, mau dari manapun gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah bagaimana meningkatkan kompetensi, basis lagi ya. Jadi kan ada pepatah ya, kalau menuntut ilmu itu nggak ada batasnya gitu kan. Betul Pak. Kejarlah sampai ke negeri Cina katanya. Iya benar Pak. Nah, artinya meningkatkan kompetensi itu balik lagi memang sejatinya itu tergantung pada orang per orang gitu. Ya. Tapi kalau kita memang mau membesarkan perusahaan ini gitu ya, saya sampaikan tadi selain yang kita sebut sebagai peningkatan secara formal, non formal itu kita harus berinisiatif sendiri gitu. Iya Pak. Dan banyaklah jadi kan kita bisa tanya ke orang lain yang kita anggap lebih pintar gitu. Iya Pak. Misalnya saja kalau di Pondok Cina gitu. Itu kan kalau high-rise building kan cara produksinya dan lain sebagainya kita bisa belajar dari PP kontraktor-kontraktornya gitu kan, cara mengelolanya bagaimana. Ya. Itu contoh-contoh menurut saya sih bisa untuk meningkatkan kompetensi tadi. Oke. Tapi sekali lagi yang perlu saya tekankan bahwa teman-teman khususnya di Perumnas ini harus lebih banyak belajar yang namanya soft kompetensi gitu ya. Kalau sadar dari BUMN ada 10 gitu kan. Ya. Tadi ada tuh IT, digital leadership gitu. Masa hari gini ini kita masih nggak mau pakai sistem online gitu. Nah mungkin momen ini saya pakai juga untuk sosialisasi ERP gitu. Kalau kemarin ke project manager saya udah bicara gitu. Jadi ibaratnya bisnis Perumnas itu kalau nggak pakai ERP itu kayak apa? Kayak tetangga kita yang jualan rokok di pinggir jalan itu. Buka warung ya Pak. Iya kan, buka warung. Jadi kalau ada yang jualan, kalau mau nyatet dicatat, kalau enggak ya sudah gitu kan. Manual Pak. Manual. Tapi mau seperti itu gitu kan. Kalau masih manual seperti itu, gimana kita tadi berpikir 2 tahun lagi customer saya maunya kayak apa gitu. Ya, Orang sistemnya aja nggak ada gitu. Ini makanya momen ini saya pakai juga. Saya mohon dukungan dari seluruh insan Perumnas gitu ya, untuk bisa menyukseskan ERP. Jadi per 1 Juli semua transaksi harus basis ERP gitu. Amin Pak. Bahkan mohon maaf kalau secara ekstrem kan saya sampaikan, kalau yang nggak bisa beradaptasi ya minggir dulu deh gitu. Saya bilang. Karena ya tadi itu bagaimana mewujudkan, saya bilang misalnya Perumnas itu harus jadi kontributor terbesar untuk negara gitu kan. Kalau sistemnya tadi masih kayak jualan di warung ya. Iya Pak, warung Pak. Ya seperti itu tantangan lah menurut kita. Oke, berarti memang Jadi gini, kalau saya sampaikan barangkali yang selama ini terjadi itu jarang diingatkan, di-remind gitu kan, ada coaching dan lain sebagainya, menurut saya itu yang mulai dibiasakan. Karena saya yakin sebetulnya kalau lihat teman-teman Perumnas ini mayoritas sih saya lihat sih usia di bawah 35 gitu kan, 40-35. Jadi menurut saya sih mereka pasti siap untuk berubah kok, menuju lebih baik gitu. Hari ini aja saya ketemu beberapa orang yang memang saya
yakini bagus seperti Yulis, seperti Nadia gitu kan. Dan pasti saya kalau makin jalan ke proyek makin banyak ketemu orang seperti itu, dan menurut saya mereka sebetulnya adalah agen untuk perubahan itu sendiri gitu. Iya, betul. Jadi memang ujung-ujungnya apa, selain hati yang memang harus berubah gitu kan, katanya kalau sholat kan dimulai dari niat gitu ya. Iya Pak. Betul, Ini mindset kita juga harus berubah gitu. Oke. Kita jangan apa namanya selalu berpikir masa lalu kita dulu Perumnas begini, bukan, tapi ke depan harus jauh lebih baik gitu aja. Oke, berarti menatap ke depan nih Perumnas ini Menatap supaya memang ke menjadi depan, nggak bisa ke belakang betul ya gitu. Pak. Ke belakang menoleh. Menengok. Menengok berarti ya Pak. Hindari menengok, jadi menatap ke depan ya. Oke, baik. Jadi sesi terakhir nih, rekan-rekan semua boleh tepuk tangannya dulu. Seru banget nih. Jawabannya juga cukup menarik ya, inspiratif juga gitu. Nah, ini sesi selanjutnya nih Pak. Kita masih ada beberapa sesi lagi, yaitu kuis siapa berakhlak ya. Oke, kalau begitu jadi nanti oke. Nah, jadi nanti saya akan menyebutkan pertanyaannya terlebih dahulu. Nanti teman-teman nih, rekan-rekan semua di Zoom yang bisa menjawab, mohon raise hand ya, teman-teman ya. Raise hand. Ini hadiahnya istimewa, nggak nanggung-nanggung, langsung dari Pak Oni ya Pak ya. Istimewa ya Pak hadiahnya Pak. Istimewa. Oke, baik, kalau gitu saya bacakan ya kuisnya tim panitia ya. Mohon diperhatikan yang raise hand. Mana dari perilaku berikut yang tidak mencerminkan core value kompeten? Saya ulang ya. Mana dari perilaku berikut yang tidak mencerminkan core value kompeten? A. Melaksanakan pekerjaan sesuai arahan dan tepat waktu. B. Tidak menyembunyikan kesalahan diri sendiri dalam pekerjaan. Dan C. Berani mengakui kesalahan. Oke, boleh teman-teman saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, boleh tim panitia dibantu? Oke, sambil menunggu tim panitia menuliskan namanya. Oke, berarti nanti yang akan menjawab aktif mikrofon ya, Mas ya? Oke, dan video. Oke, sudah? Baik, nah namanya udah dapat nih dari tim panitia. Mas Gustavian Dewantara dari Proyek Tarung Panjang. Boleh silakan Mas Gustaf. Diaktifkan video dan mikrofonnya ya Mas. Halo Mas Gustaf. Oh ya, Mas Gustaf bisa dengar suaranya? Ya, ya dengar. Halo, Udah ya? halo, cek, masuk. Oke, tim panitia sudah oke ya? Oke, berarti nanti langsung jawab aja ya. Oke, Mas Gustaf silakan jawabannya. Mohon maaf tadi putus-putus di sini. Pertanyaan bisa diulang. Oke, oh diulang pertanyaannya. Ya baik, saya ulang sekali lagi ya. Mana dari perilaku berikut yang tidak mencerminkan core value kompeten? Ingat ya, tidak mencerminkan. A. Melaksanakan pekerjaan sesuai arahan dan tepat waktu. B. Tidak menyembunyikan kesalahan diri sendiri dalam pekerjaan. Dan C. Berani mengakui kesalahan. Boleh langsung dijawab Mas Gustaf. Yang B, Apa jawabannya? yang B. Boleh tim panitia dibantu? Bravo. Jawabannya bravo ya. Gimana Pak Oni? Jawabannya benar atau salah nih Pak? Salah. Salah. Polos sekali Mas Gustaf. Jawabannya kurang sesuai ya atau salah. Kalau gitu kita ulang lagi deh tim panitia. Satu kali kesempatan ya. Boleh ya dipilih lagi. Oke, namanya mohon dimunculkan tim panitia. Kalau nggak baca sih. Iya sih. Oke, selanjutnya dia adalah Mas Fajriandi dari BUPP. Boleh diaktifkan mikrofon dan videonya Mas Fajriandi? Pertanyaannya masih sama ya? Nah, boleh nih Mas Fajriandi.
Apa nih Mas jawabannya nih? A, B, atau C? C. Boleh teman-teman dibantu? C betul? Betul. Oh iya. Mas Fajrandi, boleh jawabannya? Apa diulang lagi pertanyaannya panitia? Sudah cukup ya? Mas Fajrandi. Bisa aja dia. Di unmute dulu. Atau pakai isyarat jari. C. Jawabannya gimana Pak Oni? Jawabannya. Saya tanya Nadia jawabannya. Jawabannya kurang tepat. Oke. Jadi untuk jawabannya, ini pertanyaannya memang cukup menjebak sih, dan key behaviornya sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Gitu. Tapi tetap semuanya pasti punya kata kunci. Oke, lanjut panitia, dibuka lagi. Oke. Untuk sesi selanjutnya. Oke, yang jawab ini yang sudah raise hand selanjutnya ini adalah Mbak Widya Febrianti. Boleh? Keterlaluan, Pak. Wah, ini kalau misalnya salah nih keterlaluan nih. Ya Pak ya. Mbak Widya Febrianti, boleh diaktifkan mikrofon dan videonya? Ini hadiahnya nggak main-main loh ya Mas Syuril ya. Luar biasa. Dari Pak Wadirut nih ya. Langsung dari Pak Oni nih. Langsung. Langsung dari Pak Wadirut. Oke, Mbak Widya boleh dibantu untuk jawabannya? Jawabannya A. Gimana nih? Oke. Benar. Betul sekali Mbak Widya. Selamat ya. Tepuk tangan semuanya. Untuk hadiahnya nanti menyusul akan dikirimkan ya Mbak ya. Oke, kalau begitu ini kita sekarang langsung aja lanjut ke sesi berikutnya. Ini juga akan ada hadiah langsung dari Pak Oni nih, karena rekan-rekan yang berpartisipasi dalam mengajukan pertanyaan nih. Nah, boleh ya nanti tadi rekan-rekan yang sudah mengajukan pertanyaan di chat akan dipilih oleh panitia. Ini adalah pertanyaan terbaik ya yang akan dipilih dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah langsung juga dari Pak Oni. Oke, kalau gitu saya mau minta tolong Mas Syuri nih untuk bacakan pertanyaannya nih. Monggo Mas. Oke, siap. Ini dari Romi Eka Putra, proyek TOD Pondok Cina. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi karyawan yang ternyata memiliki kompetensi jauh di bawah CV yang sudah dia tulis? Jadi ini ada karyawan yang istilahnya CV-nya nggak sesuai Pak dengan aslinya gitu Pak. Pas dites gitu ya, ternyata nggak sesuai. Yang jawab masih Hurli aja, itu sama-sama Pondok Cina. Jangan Pak. Jadi yang pertama berarti jangan tertipu dengan CV. Iya Pak. Gini, sebetulnya kalau dilihat kompetensi itu adalah kemampuan atau keterampilan yang bersangkutan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya gitu ya. Ya kalau misalnya tadi kan ternyata kalau bisa disingkatkan ini kemampuan realnya di bawah gitu ya. Iya Pak, di bawah CV-nya Pak. Tadi Mas Juli sampaikan kan salah satu caranya ada tuh, berarti kita harus memberi contoh, mengajarin gitu kan. Kemudian di jalur formal juga nanti bisa dimintakan training. Tapi sekarang saya sampaikan ya, kan memang sebetulnya setiap atasan ataupun ini adalah HR manager gitu ya, ada pendapat itu. Jadi seperti dia ya sebagai manajer SDM gitu. Nah,
pembelajaran yang terbaik itu seperti langsung namanya kalau dulu misalnya masuk di sini tuh on the job training gitu kan. OJT. OJT. Jadi Ya. dikasih pekerjaan langsung praktek gitu. Jadi nanti dia akan langsung bisa meningkatkan kemampuannya gitu kan. Kalau sederhananya misalnya orang nggak bisa ngetik gitu, paksa aja suruh ngetik terus lama-lama kan bisa gitu. Benar Pak. Nah, jadi learning by doing lah gitu istilah sekarang ya. Oke, betul Pak. Itu yang menurut saya sekarang teknik-teknik pelatihan di level apapun seperti tadi, mau di level manager pun dia harus bisa mengimplementasikan idenya itu dalam dunia nyatanya dia dan berkontribusi bagi perusahaan gitu. Nah, itu yang menurut saya tadi learning by doing lah. Iya Pak. Dan jangan lupa Mas Romi ini apa? Udah asmen juga atau apa? Asmen Pak. Asmen Asmen, arsitektur Pak. Jadi kalau bisa membuat orang yang kompetensinya itu di bawah jadi meningkat, itu kompetensi Mas Romi sendiri juga meningkat. Gitu. Ya berarti kita bisa kan Bisa pemimpin yang mengajari bagus ya, itu Pak. bisa melahirkan lebih banyak pemimpin gitu. Di Nggak mungkin, people ya, Pak. nggak mungkin kita sebagai pemimpin itu akan jadi pemimpin selamanya, nggak mungkin gitu. Iya. Oke. Gitu ya. Jadi Benar, Pak. bagaimana cara kita ini ya menumbuhkan develop Mencetak people ya, mencetak pemimpin-pemimpin baru. betul, mencetak pemimpin baru. Oke, kalau gitu bisa lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Salomo Sitorus, unit kerja Project Cilegon. Ya. Pertanyaannya, kita dibantu dituntut adaptif. Nanti apa kita gantian ya Mas Jerry ya? Siap. Kita dituntut adaptif nih, sedangkan perusahaan dapat berjalan dengan adanya SOP berdasarkan pengalaman terdahulu, Pak. Apakah kita harus merubah SOP atau inovasi yang masuk harus menyesuaikan SOP kita? Pilihannya gitu, Pak. Boleh, Pak Oni, silahkan dijawab. Salomo ini project manager nih, jadi nggak dapat hadiah gitu. Tetap dapat hadiah, Pak. Dialihkan gitu ya Pak. Kalau namanya inovasi harus menyesuaikan SOP, namanya jadi inovasi apa enggak? Jadi menurut saya begini, inovasi itu pasti akan mengubah segalanya gitu. Seperti saat ini misalnya soal ERP gitu ya. Setelah kita bedah, ternyata SOP-nya masih pakai SOP non ERP ya. Bagaimana bisa jalan gitu? Artinya ya inovasi atau perubahan tadi itu harus bisa mengubah tata cara kerja yang lama gitu. Ya, Pak. SOP itu kan sebetulnya kayak pedoman kerja gitu. Betul. Nah, kalau pedoman kerjanya model lama tapi kita mau melangkah yang inovatif ya harus diubah SOP-nya gitu. Iya benar Pak. Jadi gitu ya. Jadi oke. Karena yang nggak bisa diubah itu cuman kitab suci ya Pak ya. Aduh, saya nggak tahu apa ini. No comment kalau itu ya Pak ya. Oke baik, ini info dari panitia nih Pak, cukup banyak karyawan yang interest Pak. Jadi Tadi saya pertanyaannya senang tuh yang ikut kayaknya 400 berapa lebih ya? 150-an ya. 485, Tepuk tangan dulu tuh luar biasa tuh buat luar biasa nih. semuanya. Partisipan dari karyawan Perumnas Ya, nih. alhamdulillah dari siang-siang tetap walaupun namanya tetap ngoding Betul. siang banyak yang ikut alhamdulillah. Kan semangat pagi Pak. Oh, Pak ya. yes. Tetap ya. Oke. Selanjutnya, baik boleh saya dibantu nih sama Mas Yori lagi ya Mas Yori ya. Dibacakan pertanyaannya Mas, silakan. Oke, pertanyaannya dari Religius Perdana, unit kerjanya proyek Parung Panjang. Pertanyaannya, seberapa meratakah kesempatan untuk pengembangan kompetensi antar karyawan di kantor pusat dengan dengan karyawan di proyek? Khawatirnya ada gap antara karyawan kantor pusat dan proyek. Gitu. Oke, gap. Ini pertanyaan buat siapa nih? Ini pertanyaan buat Pak Oni. Pak Oni, Pak. Langsung ya. Semua buat Pak Kirain Oni. buat ini manajer diklatnya. Jadi kalau gap kesempatan tidak akan ada gitu. Semuanya kesempatannya sama gitu kan. Nah, memang ada pelatihan yang setiap level sudah didesain, tapi juga ada nantinya ke depan itu adalah pelatihan yang berbasis insentif gitu. Oke. Semakin kamu berkinerja baik, kesempatan pelatihan yang tambahan ya, bukan basic itu akan ada gitu. Jadi misalnya kalau seseorang misalnya 2 tahun berturut-turut nilainya misalnya gitu ya, A gitu, ya bisa dong dia dapat pelatihan ekstra dong, kayak bonus gitu kan. Oke, bonus. Nah itu yang nanti harus desain seperti itu. Tapi kalau kesempatan pelatihan dan lain sebagainya,
harus merata. Oke, Tidak ada pembeda ya Pak, berarti Nah, dari yang di jadi kita pusat, dari bedakan proyek. yang basicnya sama yang insentif bentuknya gitu ya. Iya Pak. Insentif tuh untuk orang-orang yang memang berkinerja lebih baik, ya wajar dong dia dapat tambahan insentif berupa pelatihan gitu. Jadi perbedaannya bukan di lokasi ya Pak, tapi di kinerjanya ya Pak ya. Iya. Untuk memacu juga ya sebenarnya, untuk memacu perkembangan diri sendiri. Banyak Oke. nanti yang akan dibuat di peraturan juga gitu, seperti pelatihan-pelatihan yang lagi diusulkan. Jadi misalnya milenial kalau dia membuat proyek-proyek base inovasi gitu kan, itu akan diberikan insentif berupa pelatihan-pelatihan tertentu lah. Gitu. Oke, luar biasa nih. Ditunggu ya rekan-rekan semua nih program-programnya ya yang menarik pastinya ya. Oke, bagaimana tuh panitia? Kita masih lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini luar biasa nih antusiasmenya nih dari teman-teman kita. Panitia sampai ini ya bingung ya. Lagi dipilih dulu pertanyaannya. Lagi dipilih dulu pertanyaannya, Ya, saking karena banyaknya nih banyak. pertanyaannya. Luar biasa. Oke. Sebentar di scroll dulu mungkin panitia. Ya, di copy dulu mungkin nggak kelihatan soalnya. Boleh di zoom dulu pertanyaannya. Banyak banget ya Mas Yori ya. Luar biasa. Oke. Oh, ini khusus pertanyaannya. Oke, baik. Oke, pertanyaannya nih akan dijawab langsung juga oleh Pak Oni dari Mas Bayu. Nah, bagaimana menghadapi pekerjaan yang kompetensinya sesuai, Pak, namun ada kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang benar sesuai kompetensinya? Karena suatu kebijakan yang kurang sesuai dengan tujuan perusahaan nih, Pak. Jadi sejauh mana seorang staf bisa memaksimalkan kompetensinya agar terus bisa berguna untuk kemajuan Perumnas gitu. Lebih ke memaksimalkan kompetensi nih Pak. Boleh langsung Pak dijawab Pak. Itu yang saya bingung, yang nggak sesuai nilai-nilai apa gitu ya. Ini mungkin lebih ke nilai-nilai ini kali ya. Tapi kalau menurut yang saya ada sih, ya. insya Allah seharusnya ke depan apa yang dilakukan itu, ini kalau mungkin saya memang pertanyaan itu unclear ya, harus menurut saya sih kalau lebih mau clear sebenarnya kan gini. Ini momen ini juga saya mau sampaikan bahwa ke depan Perumnas ini harus dikelola dengan lebih governance gitu ya. Governance itu artinya setiap langkah kita harus sesuai dengan tata cara tata kelola yang bisa dipertanggungjawabkan gitulah. Jadi kalau masa lalu pernah melakukan hal-hal yang tidak GCG, itu udah stop aja lah. Ke depan kita tidak akan seperti itu. Di level direksi pun kita harus bisa jadi role model untuk hal seperti itu gitu. Jadi balik lagi, insya Allah nggak ada lah yang seperti tadi misalnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, ya nggak ada. Kalau menurut saya daripada kamu disuruh melakukan yang tidak sesuai dengan governance, ya mendingan kamu nggak usah lakukan. Gitu. Meskipun tadi kalau pertanyaannya kamu punya kompetensi yang mumpuni, disuruh melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai, dalam hal ini saya artikan sebagai governance, ya mending nggak usah dilakukan. Oke, integriti berarti ya Pak ya. Apa itu? Integriti Pak, ya betul. Oke, baik kalau begitu. Ini pertanyaan terakhir ya sudah tim panitia ya. Oke, karena mohon maaf nih rekan-rekan semua keterbatasan waktu juga yang mengakhiri sesi pertanyaan kita pada sore hari ini. Nanti untuk rekan-rekan yang tadi sudah bertanya, itu merupakan pertanyaan terbaik yang dipilih panitia akan mendapatkan hadiah langsung juga dari Pak Oni ya. Oke, kalau begitu sekian untuk sesi ngoding kita pada sore hari ini. Tapi sebelum itu, saya mau memberikan kesempatan sekali lagi Pak Oni untuk mengutamakan kesannya Pak kepada karyawan Perumnas. Ada kesan dan pesan atau tidak nih Pak? Singkat aja Pak. Singkat semenit gitu ya. Ya, boleh silakan Pak. Jadi khusus untuk acara ngoding ini menurut saya acara yang bagus gitu. Untuk langsung bisa mengenal lebih dekat dengan direksinya masing-masing direksi lah gitu ya. Jadi karena untuk POD yang ini Pak Diri sudah sampaikan bahwa kita memang benar-benar nanti pengelolaan Perumnas ini harus berubah dari semuanya gitu ya. Dan kita sangat terbuka. Acara ini menurut saya bentuk komunikasi yang baik. Dan saya di sini sangat senang dan bangga pada teman-teman karena
yang hadir di siang hari ini cukup banyak gitu. Dan menurut saya itu menunjukkan perhatian intensi teman-teman untuk lebih mengenal direksi, khususnya saya kalau siang hari ini, kemudian pengen tahu juga seperti apa sih view-nya direksi dan lain sebagainya. Tentunya harapannya yang seperti ini bukan hanya terbatas pada core value akhlak, tapi bisa dikembangkan untuk topik-topik lainnya lah. Artinya divisi-divisi, mungkin kalau di sini ada milenial impact. Buat acara yang seperti inilah, direksi sering tampil dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, saya yakin lah bahwa teman-teman Perumnas ini akan membawa Perumnas untuk bangkit kembali gitu ya. Amin, ya, dan itu memang dari teman-teman sendiri saya lihat sih kemampuan, antusiasmenya cukup besar, dan insya Allah direksi akan menuntun menuju arah yang lebih baik lah gitu ya, untuk bisa membuat kita sama-sama Perumnas ini bangkit dan jaya kembali. Gitu aja. Oke, baik Pak. Tadi sempat disinggung mengenal direksi nih Pak. Boleh nggak Pak nih sedikit buat teman-teman semua rekan-rekan di Zoom untuk dibuka masker ya Pak, biar lebih mengenal teman-teman di proyek Pak. Sebentar aja. Pak Oni silakan Pak. Oh ya. Oh, nah ini rekan-rekan semua, jadi nanti kalau misalnya ketemu dengan Pak Oni ya Pak ya, siapa tahu di jalan tuh bisa disapa aja. Oke baik, sudah Pak, terima kasih banyak. Ya baik rekan-rekan semua, saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Oni dan juga Mas Yorli sudah berkenan hadir pada acara sesi ngoding kita kelima kali ini. Dan juga rekan-rekan semua yang sudah ikut join Zoom pada siang hari ini. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap sehat, stay safe and healthy teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Oni. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, baik, Terima kasih Pak. Berkeras cepat, semangat menggapai mimpi, langkah berani untuk meraih prestasi, berkarya dengan sepenuh hati, bertanggung jawab dan peduli, perbaikan di sekitarmu, satukan asa dalam jiwa, kuatkan budaya yang sama, amanah kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bangkit warga narasi bangsa, saatnya untuk maju bersama. Amanah kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam bersinergi.